Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Maximilianus, NIM 1908-10369. Saya adalah seorang mahasiswa psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Jadi di video kali ini, saya ingin bertanya nih kepada teman-teman, apakah teman-teman pernah menjadi korban perilaku ini? Atau bahkan teman-teman yang menjadi pelakunya? Ya, betul sekali teman-teman. Gambar di atas tadi adalah perilaku bullying. Remaja seperti kita saat ini mungkin seringkali bercanda dengan teman-teman sekitar kita, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Terkadang mengejek satu sama lain adalah hal yang dianggap biasa. Namun, perlu teman-teman ketahui kalau tindakan itu bisa termasuk dalam kategori bullying loh teman-teman. Nah, sebenarnya bullying itu apa sih? Yuk teman-teman, mari kita cari tahu bersama agar kita tidak menjadi seorang pembuli atau bahkan korban bullying. Jadi, bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau bahkan sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti. Dan bisa saja dilakukan secara terus-menerus jika tidak ada penanganannya. Perbuatan bullying yang dimaksud bisa saja berupa hal-hal yang menyakiti secara fisik seperti memukul, mendorong, menampar, atau bahkan menendang. Bisa juga menyakiti secara verbal seperti mengejek penampilan, menghina kemampuan, atau bahkan mengolok-ngolok. Tindakan menjauhi dan mengucilkan seseorang juga termasuk tindakan bullying loh teman-teman. Bullying tidak hanya terjadi pada orang-orang yang kita saling kenal atau sering bertemu secara langsung. Karena di zaman sekarang ini, zaman yang sudah canggih ini, bullying bisa saja dilakukan lewat telepon, mengirim pesan, melalui SMS, WhatsApp, email, atau bahkan meninggalkan komentar buruk di media sosial kita. Teman-teman juga perlu ketahui nih, apa saja sih alasan seseorang melakukan bullying? Yang pertama, para pelaku bullying itu bisa mendapatkan kepuasan dari menindas orang lain. Ia merasa lebih kuat dan lebih berkuasa karena ada orang yang takut pada dirinya. Yang kedua, bisa juga karena para pelaku ingin mencari popularitas di lingkungan sekolah atau bahkan di lingkungan masyarakatnya. Yang ketiga, mungkin alasan lain mereka menindas adalah karena mereka iri pada kelebihan target bullying atau merasa terancam karena kehadirannya. Dan yang keempat, ada juga orang yang melakukan bullying karena mereka ada masalah yang menyebabkan mereka menindas untuk menyalurkan amarah mereka kepada orang lain. Nah, jika teman-teman berada di posisi menjadi korban bullying nih teman-teman, apa saja yang harus teman-teman lakukan jika menjadi korban bullying? Yang pertama, teman-teman temui seseorang yang teman-teman percaya dan beritahu pada mereka apa saja sih yang terjadi pada diri teman-teman tuh. Jadi teman-teman menceritakan pada orang yang teman-teman anggap percaya atau orang terpercayanya teman-teman. Yang kedua, jika bullying itu terjadi di lingkungan sekolah, maka teman-teman beritahu kepada seorang guru atau seorang pendidik atau bahkan penasihat di sekolah atau bahkan di dunia pendidikan. Tanyakan apa yang harus dilakukan untuk menindaklanjuti hal tersebut. Bisa jadi tempat pendidikan teman-teman memiliki kebijakan tentang bullying dan ada langkah-langkah untuk menanganinya. Yang ketiga, teman-teman jangan takut untuk melaporkan tindakan bullying pada pihak yang memiliki wewenang.
Karena jika teman-teman berani, tandanya teman-teman menyelamatkan diri teman-teman dan korban bullying di luar sana. Dan yang keempat, yaitu kalau bisa saat mulai ada tanda-tanda bullying kepada teman-teman, tunjukkanlah sifat berani dan percaya diri agar agar para pembuli berpikir ulang untuk melakukan tindakan bullying tersebut pada teman-teman. Teman-teman juga perlu ketahui nih, apa saja dampak negatif dari perilaku bullying. Yang pertama, dampak negatifnya yaitu yang pertama, munculnya berbagai masalah mental seperti depresi, kegelisahan, masalah tidur, dan bisa saja masalah ini akan terbawa hingga teman-teman dewasa. Yang kedua, yaitu keluhan fisik seperti sakit kepala, sakit perut, atau bahkan ketegangan otot teman-teman. Yang ketiga itu rasa tidak aman ketika teman-teman berada di lingkungan sekitar, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang keempat, yaitu penurunan semangat belajar teman-teman dan prestasi akademis teman-teman. Dan yang kelima, dalam kasus yang cukup langka ini, korban bullying mungkin akan menunjukkan sifat kekerasannya. Di samping dampak negatifnya, bullying juga dapat mendorong munculnya berbagai perkembangan positif teman-teman. Bagi teman-teman yang menjadi korban bullying cenderung akan, yaitu yang pertama, lebih kuat dan tegar dalam menghadapi suatu masalah. Yang kedua, termotivasi untuk menunjukkan potensi mereka agar tidak lagi direndahkan atau dikucilkan oleh pelaku bullying. Dan yang ketiga, terdorong untuk teman-teman berintrospeksi diri. Jadi, teman-teman, sebelum teman-teman melakukan atau bertindak, cobalah teman-teman berpikirlah sejenak. Bila melakukan perilaku bullying tersebut, apakah teman-teman muncul kebanggaan tersendiri dalam diri teman-teman? Karena pada dasarnya kondisi tersebut bisa membuat kerugian dalam diri teman-teman loh, baik pelaku maupun korban bullying. Jadi untuk teman-teman semuanya, stop bullying ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Bye-bye.